Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk anak-anak sekalian, kawan-kawan mahasiswa, kita lanjutkan lagi masih di materi manajemen data Excel yang kedua. Ini di video selanjutnya, video yang kedua, yaitu mengenai data validasi dan text to column gitu ya. Nah, di video sebelumnya kita belajar Excel tanpa rumus, yaitu bagaimana caranya memanage worksheet ya. Dan yang sekarang akan kita pelajari yaitu di poin kedua, bagaimana caranya membuat teks menjadi kolom pada tabel di Excel. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana menggunakan fitur data validasi di Excel gitu ya. Nah, untuk yang pertama di sesi yang kedua ini, untuk teks to column ini bagaimana caranya memisahkan data ke dalam bentuk tabel. Contoh misalnya di sini kawan-kawan. Nah, di sini mungkin kalau dilihat gambarannya ada tabel dengan isi data ya, yang berisi ada di sini ada nama, tahun masuk kuliah, tahun lulus kuliah. Ini banyak sekali gitu ya. Nah, bagaimana caranya ini bisa di trace ke dalam bentuk tabel. Atau ini yang sederhana, misalnya awalnya ada nama dan NIM gitu ya. Kemudian kita akan buat menjadi NIM terlebih dahulu baru diikuti oleh nama gitu. Itu untuk yang text to column. Sambil nanti mungkin kita akan praktekkan bagaimana caranya menghapus data yang banyak jika terdapat duplikat data. Jadi kita bisa lakukan, khusus yang duplikat data ini kita keluarkan gitu ya. Dengan catatan memang duplikat di sini datanya benar-benar mirip 100%. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari atau bagaimana caranya menyisipkan atau memvalidasi data untuk memudahkan pemilihan opsi dan memberikan petunjuk atau mengeluarkan error seperti ini. Jadi jarang sekali di Excel ada pemilihan seperti ini, ada petunjuknya, silakan pilih kategori, kemudian kita tinggal pilih. Nah, data validasi ini berfungsi untuk mengurangi, minimalisir kesalahan ya dalam penulisan ya. Contohnya misalnya jenis kelamin, misalnya jenis kelamin kan sudah ditetapkan hanya ada 2 gitu ya, ada laki-laki dan perempuan, tapi ternyata pencatatannya setiap orang pasti berbeda. Ada mungkin yang memang hurufnya besar semua laki-laki, atau hurufnya kecil semua, atau bahkan disingkat L saja gitu ya. Nah, pada saat proses pengolahan data itu cukup membutuhkan waktu ketika kita akan merubah semuanya. Nah, untuk menghindari itu semua atau meminimalisir, setidaknya kita dapat menggunakan yang namanya data validasi. Misalnya di sini daftar elektronik itu hanya ada laptop, printer, handphone, tablet, TV. Ternyata user menginputkan radio. Nah, nanti bagaimana caranya kita menampilkan error seperti ini, bahwa yang diinput oleh user itu tidak ada pada data yang sudah ditetapkan oleh kita sebagai si pembuat Excel-nya itu sendiri. Oke, kita langsung saja, mungkin silakan dibuka file latihan Excel-nya. Ya. Nah, di sini kita ke text to column dulu ya. Nah, di sini misalnya silakan klik di text to column. Ada contoh misalnya di sini kita akan memisahkan yang pertama itu berdasarkan spasinya. Jadi kita akan buat nama berdasarkan nama suku katanya ya. Misalnya Aris Sudrajat di sini akan menjadi Aris
Ari, kemudian Sudrajat. Kemudian satu lagi ada Ayu Hendrati Rahayu, berarti Ayu Hendrati Rahayu. Nah, bagaimana caranya untuk memisahkan setiap suku kata nama berikut gitu ya? Karena di sini datanya sedikit, mungkin kalau ketik manual bisa, tapi kalau datanya banyak ini sudah tidak efisien lagi gitu ya. Nah, untuk membuatnya di sini ada menu data ya, menu data yang akan kita gunakan itu di grup data tools ada yang namanya text to column gitu ya, untuk mempercepat. Misalnya kita blok data yang akan kita rubah ya, mulai dari sel A3 sampai dengan A8. Kemudian kawan-kawan klik text to column ya, seperti ini. Nah, sudah ada nih wizardnya ya, ini untuk memudahkan. Nah, kawan-kawan bisa pilih delimit ya, next. Nah, di sini apa yang akan dipisah? Apakah berdasarkan tab atau semikolon, titik koma gitu ya, atau koma, atau misalnya other, pilihan yang lain gitu ya. Misalnya di sini strip. Oke. Karena di sini contohnya itu untuk memisahkan antar suku kata, yaitu ditandai dengan adanya spasi, berarti kita bisa pilih yang space gitu. Mungkin bisa kawan-kawan lihat ya, di bagian data preview ini yang awalnya seperti ini, ketika kita pilih space ini akan hasilnya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi 3 klik next, kemudian finish. Nah, ini sudah jadi ya, jadi ada nama depan, nama belakang. Kalau yang 3 suku kata ada belakang, tengah, dan belakang, depan, tengah, dan belakang. Oke. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara memisahkan jika ada data seperti ini, nama dan NIM gitu ya. Nah, kawan-kawan sebetulnya tinggal analisis sedikit gitu ya, dicek aja keterinikan datanya itu ya, seperti misalnya oh ini pemisahnya dari masing-masing sel ini terdapat icon atau simbol strip gitu ya, berarti bisa dipisah menggunakan strip gitu. Nah, hanya saja yang seperti tadi saya tampilkan di PowerPoint, kita akan rubah bagaimana caranya NIM supaya di depan nama gitu ya. Karena kan kalau misalnya satu-satu bisa saja mungkin kawan-kawan juga di blok, kemudian pastekan, kopikan namanya, kemudian di sini tinggal diganti strip, kemudian nama gitu. Sebetulnya jadi bisa seperti ini. Namun jika balik lagi ketika nama datanya banyak, kita tidak mungkin lakukan satu-satu. Nah, kita blok terlebih dahulu, kemudian pilih text to column, tetap dengan pilihan delimit ya, karena berdasarkan karakter. Next. Nah, di sini kalau pakai spasi hasilnya seperti ini kawan-kawan ya, karena setiap spasi akan dirubah. Nah, kita tidak akan gunakan spasi karena di sini pemisahnya itu strip. Karena strip tidak ada, pilih other, kemudian masukkan simbolnya strip. Nah, jadi akan rubah seperti ini. Oke, jika sudah sesuai, next, kemudian finish. Ada nama, ada NIM-nya gitu ya. Sekarang ini bisa kita rubah, atau bagaimana caranya supaya seperti hasil yang ada di PowerPoint, di mana NIM terlibat dahulu, kemudian nama. Nah, ini bisa kita gabungkan. Nah, untuk perintahnya ya, gunakan sama dengan untuk memulai fungsi, kita arahkan di kolom B12 ini, kita gabung dengan kolom atau sel A12. Tidak bisa menggunakan tambah gitu ya, tapi menggunakan simbol dan seperti ini ya. Kemudian kita sisipkan strip
ya tadi karena sebelumnya ada strip. Nah, karena strip bentuknya karakter, jadi jangan lupa gunakan titik 2 untuk karakter. Strip, kutip lagi, kemudian tambahkan, dan baru arahkan ke sel A12 seperti ini ya. Setelah itu kawan-kawan tekan enter. Oke, hasilnya seperti ini. Jika ingin ada spasi, kita rubah di bagian sini saja, tambahkan spasi. Oke, seperti ini ya. Jika sudah, lakukan copy paste ke bawah. Nah, oke, sudah beres kawan-kawan ya, untuk menggunakan text to column. Nah, bagaimana jika datanya anomali gitu ya, tidak seperti sebelumnya? Misalnya seperti ini, ada banyak nih. Ini biasanya datanya dalam bentuk CSV, tipe filenya. Nah, di sini ketika kawan-kawan dihadapkan dengan data seperti ini, jangan pusing dulu gitu ya. Kita cek satu-satu. Oh, di sini kalau misalnya kalian perhatikan, ini ada pemisahnya, yaitu koma. Setiap tabel itu ada komanya. Field, maaf. Oke, kita lakukan. Cukup kita blok seperti ini ya, karena banyak, ataupun mau diseleksi hanya sampai baris 32 juga bisa. Text to column. Nah, di sini pilihannya fix, kita kembalikan ke delimit karena kita udah tahu karakter dari pemisahnya itu koma gitu ya. Klik next. Oke, ini kita hapus othernya, pilih ke koma. Ketika kita pilih koma, sudah beres nih tampilannya seperti ini. Jika sudah sesuai, kawan-kawan klik next, kemudian finish. Sudah jadi. Nanti di sini bisa kawan-kawan atur. Oke ya, seperti ini. Oke. Nah, pekerjaan, nama perusahaan, kemudian di sini ada alamat, karena alamat biasanya panjang, bisa kawan-kawan blok, kemudian pilih wrap text supaya ke bawah seperti ini. Oke, kemudian nama, ada alamat email ya. Ini udah yes, tinggal kawan-kawan blok, Ctrl A seperti ini, beri border, kemudian kita setting supaya agak rapih di middle line. Oke, kalaupun ini perlu ditengahkan, blok, kemudian pilih center. Oke, seperti itu ya. Mudah kan ya untuk text to column. Nah, kita cek kembali. Misalnya, oh ternyata ini contoh ya, di data pertama ada atas nama Herman Jaya Waruwu. Nah, di data terakhir juga ada Herman Jaya Waruwu. Ini contoh aja, berarti ada data yang duplikat gitu ya, karena kan kita tidak mungkin cek satu-satu ya, itu apalagi jika datanya lebih banyak dari ini. Nah, untuk menghapusnya kawan-kawan bisa blok seperti ini ya, di yang field yang unik ya. Kalau misalnya ini kan tidak unik nih, karena beberapa orang memiliki tahun masuk kuliah yang sama misalnya, atau tahun lulus yang sama. Sedangkan nama pasti unik, atau timestamp ini unik juga gitu ya, karena pasti sama juga. Kita blok aja misalnya di nama, kemudian di menu data, masih di data tools, ada yang namanya remove duplikat. Jadi jika ada yang duplikat itu akan dihapus gitu ya. Jadi kita klik, nah di sini continue
kita pilih yang expand the selection supaya semuanya terhapus. Itu kalau continue hanya di apa yang kita seleksi, ini hanya terhapusnya di bagian nama saja. Kita remove duplikat ya, untuk semuanya, klik OK. Ada satu duplikat value yang ditemukan ya, kemudian akan kita hapus. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah hilang dengan duplikat yang di yang pertama. Tadi ada Herman, coba saya back. Nah, di sini belum hilang kan ya? Tapi ketika kita lakukan remove duplikat, oke, semuanya Herman Jaya di baris 32 hilang. Oke. Itu untuk remove duplikat dan text to column. Jadi silakan cari di website data-data CSP ya, data-data CSP yang bisa kalian uji cobakan untuk menggunakan fitur text to column. Nah, yang kedua yaitu data validasi ya. Di data validasi ya, di video sebelumnya kita sudah memberikan nama sel. Contoh ini ada nama list produk elektronik, kemudian kita blok lagi ada list produk perabotan, kemudian ada list produk gitu ya, untuk kategori produk ada elektronik atau perabotan. Kalaupun misalnya kawan-kawan ingin membuat data baru, misalnya ada di sini saya sisipkan misalnya nama untuk kota. Di sini ada beberapa ya, saya supaya cepat saya copy saya copy dulu, saya scan sini, kemudian saya coba remove duplikat, remove. Oh maaf, ini masih ada, kita hapus saja. Oke, jadi ini udah nggak ada duplikatnya ya. Nah, di sini untuk penamaan sel saya ulangi lagi, kita blok dulu, kemudian di sini kita kasih nama kota, enter. Oke, nama kota sudah kita beri nama sel, kategori sudah, perabotan sudah, elektronik sudah. Nah, di sini tinggal kita implementasikan. Nah, untuk pengimplementasiannya kawan-kawan bisa blok semuanya ya, seperti ini untuk nama produk terlebih dahulu, kemudian klik menu data, dan di grup data tools ada yang namanya fitur data validasi ya. Klik data validasi. Nah, oke. Di sini kita ada 3 tab, ada setting, input, error ya. Untuk di bagian setting akan diminta kriteria validasinya seperti apa ya. Kriteria validasi bisa dipilih, ada beberapa nih ya, ada whole number, ada decimal, list, tanggal, waktu, kemudian panjang karakter ataupun custom. Karena di sini kita sudah punya listnya, jadi kita pilih list, kemudian di bagian source ya, kita masukkan source-nya, tambahkan sama dengan, kemudian kita bisa blok seperti ini. Oke, kalaupun tidak di blok, bisa langsung kawan-kawan isikan tadi penamaan sel yang sudah dibuat, list produk elektronik. Nah, setelah di bagian setting selesai, kita coba di bagian input message. Nah, input message ini sebagai petunjuk aja agar user ketika mengisi tidak salah gitu ya. Misalnya silahkan pilih nama produk. Oke, ini untuk input message-nya.
Dan kita juga di tab terakhir kita bisa setting errornya ya, ada stop, warning, atau information gitu ya, boleh bebas dipilih yang mana aja. Nah di sini error message-nya, jika user memasukkan selain yang terdapat di list, maka errornya produk tidak terdaftar. Oke. Kalau sudah, klik OK, maka akan seperti ini tampilannya. Silakan pilih nama produk. Nah, seperti jadi lebih mudah untuk dipilih gitu ya. Nah, lakukan hal yang sama di kategori dan kota. Dicoba oleh kawan-kawan semuanya ya. Gitu. Nah, di sini kalau misalnya kawan-kawan tadi kan ini meja kantor, tapi di sini tidak ada. Makanya ketika kita edit misal di sini enter, mulai langsung produk tidak terdaftar gitu. Nah, harus seperti apa? Berarti kita harus gabung semua produk, tidak boleh dipisah seperti ini gitu ya. Kita coba gabung ya, kita blok. Di sini kita beri nama lagi, kita beri nama produk. Oke. Di sini kita bisa ganti karena akan terlihat seperti ini ya, ada tanda bahwa ini sebetulnya tidak ada di dalam list. Nah, untuk menggantinya kita blok lagi di sebelah sini, data validation. Untuk input sama errornya biarkan saja, cuma di bagian sort kita harus pilih menjadi produk. Oke. Nah, kita coba. Nah, ini mulai ada kan ya. Nah, kemudian meja kantor pun ada. Ini pilih kursi kantor pun ada. Kalaupun kita edit, di sini harus dipilih gitu ya. Kursi ada kursi. Oh, kursi kantornya memang tidak ada ya, tidak ada. Di sini berarti kita harus bisa tambahkan lagi oleh kawan-kawan gitu. Karena kalau memang tidak ada, bracket pun sama di sini bracket, tapi di listnya itu pakai A. Nah, itu akan terlihat. Jadi mana yang memang error, mana, atau bahkan misalnya ada yang mengisikan produknya radio. Jadi, nah, seperti itu errornya. Ya, itu untuk data validasi. Nah, ini pun sama untuk yang perabotan pun sama. Di sini kan belum ada data validasinya karena ciri-ciri data validasinya muncul drop down list seperti ini. Jadi saya ulangi, di blok data validasi, pilih list, kemudian source-nya ini yang elektronik perabotan, yaitu namanya list product. Klik OK. Nah, sini udah ada. Oke ya, hanya ada pilihannya hanya 2 gitu. Jadi balik lagi, data validasi untuk meminimalisir salah input karena tidak sesuai dengan list yang ada, atau adanya typo nih ya, kemungkinan ditulis ketik manual itu akan ada typo gitu. Semuanya untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh user. Nah, kalian bisa mencoba untuk buatkan data validasi di kota sesuai dengan list di sini. Oke ya. Oke, selanjutnya di bagian angka nih, karena kita juga bisa mengisikan angka. Misal di sini kita buatkan data validasinya gunakan whole number ya, karena ini kan laporan penjualan. Laporan penjualan itu tidak mungkin isinya desimal. Misalnya menjual laptop
923,5 itu tidak memungkinkan. Nah, tetapi karena di sini belum menggunakan data validasi, maka yang kita inputkan tetap masuk. Gitu ya. Kan tidak mungkin penjualan laptop hanya setengah gitu ya. Oke, kita kembalikan, kita blok, bisa semuanya kita blok seperti ini. Data validasi, whole number. Nah, whole number ini bisa gunakan between, antara berapa sampai berapa gitu ya, atau tidak harus ada antaranya ya, atau lebih besar, itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya minimumnya 0, maksimumnya kita misalnya bisa kita setting sampai dengan 10.000 misalnya. Oke, input message-nya isikan angka penjualan, angka salah gitu ya, atau misalnya kita tidak boleh desimal. Oke, ini sudah. Jadi ketika di sini ada yang edit 923,5 akan muncul error gitu. Dan sebetulnya ini kan penjualan, mungkin tidak memungkinkan satu misalnya nama produk di salah satu kota penjualannya hingga 10.000 misalnya, karena kita kan settingnya tadi di 10.000 ya gitu, karena melihat dari misalnya data penjualan sebelumnya. Tapi kalaupun ya kita inputkan 10.001 misalnya ya, ini pun akan error. Kenapa? Karena kita batasi sampai dengan 10.000. Jikapun seperti itu, kawan-kawan bisa kembali lagi ke data validasi untuk merubah setting datanya. Maksimumnya mungkin bisa lebih, kita besarkan aja, misal 10, ini ada 10 juta misalnya ya, seperti ini. Jadi diisikan 10.001 masih masuk. Oke, itu ya kawan-kawan untuk fitur data validation ya. Jadi bisa dicoba lagi dari yang file-file yang kawan-kawan punya mungkin ya, file Excel yang lainnya. Oke, mungkin itu untuk di sesi part yang kedua ini mengenai text to column dan data validasi. Kita akan lanjutkan untuk manajemen data Excel yang kedua di part 3, yaitu pembahasan mengenai cara membuat pivot table dan pivot chart. Oke, sekian video ini. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.